Ya, selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Dokter Putri, sehat? Sehat dan bugar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Fani gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Yang lain gimana kabarnya? Makin, Semangat ya. makin sehat dan Semangat. makin semangat lah pokoknya Iya ya. dong. Lihat Kakak Fani ada di sini. Tadi pagi juga udah olahraga ya Kak Fani ya? Udah, tadi Zumba bareng sama semuanya. Gimana kesannya olahraga bareng semua perwira dan pertiwi dari Pertamina Regional Sulawesi? Menyenangkan karena akhirnya lihat oh ternyata ada gerakan-gerakan yang mereka nggak mau ikutin misalnya. Ya kan? Kayak gimana gerakannya? Masa aku Wah, praktekin? Jadi Perlu sekarang? Jadi penasaran. Oh enggak ya. Enggak, maaf. Padahal udah mau loh. Oh, iya. Oke, baik. Dokter Putri gimana kabarnya Dokter Putri? Alhamdulillah baik. Udah sering datang ke Makassar? Alhamdulillah ini yang ketiga kalinya. Yang ketiga kali? Sama Ketiga Pertamina kalinya. semuanya? Enggak, ada Oh, yang dari enggak. Kominfo dan yang lain. Kalau sama Pertamina udah berapa kali berarti? Pertama kali. Oh pertama kali, boleh minta suara tepuk tangannya kalau gitu. Untuk pertama kalinya Dokter Putri hadir di hadapan kita semua, keluarga besar, perwira dan pertiwi Pertamina Patraniaga Sulawesi. Gimana kesannya berada di hadapan semua yang ada di acara ini Dokter Putri? Yang pasti seneng banget karena kalau ngeliat programnya kan jarang ya ada perusahaan yang support Nah. habis-habisan untuk kesehatan sampai kebugaran. Betul yang sekali. Luar biasa happy sih. Dan Itu- progresnya pun banyak tadi saya lihat bagus ya. Banyak banget kan Dokter Putri? Banyak Boleh yang minta bagus. suara tepuk tangannya nggak untuk PT Pertamina Regional Sulawesi, terkhusus juga untuk area, untuk medical ya, fungsi medical Sulawesi yang betul-betul concern sekali ya. Betul. Dengan kesehatan dari seluruh perwira dan pertiwinya. Jadi pengen semuanya bisa lebih sehat, bukan cuma jasmaninya, tapi juga rohaninya semuanya dijaga supaya produktivitasnya juga bisa lebih bagus pastinya. Kayak gitu ya. Jadi kalau produktivitasnya bisa lebih bagus, biasanya outcome-nya juga bisa lebih bagus. Betul. Nantinya bisa jadi lebih sejahtera juga akhirnya kan. Amin ya rabbal alamin kayak gitu. Baik, untuk semua yang ada di sini jadi tadi juga udah diapresiasi apa yang dipersembahkan oleh fungsi medikal dari PT Pertamina Regional Sulawesi untuk Sebuse ini, untuk corporate wellness program dari Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi. Dan kalau Fani gimana? Tanggapannya tentang Sebuse ini gimana kalau menurut Fani? Ini tahun lalu aku sempat mampir ke daerah lain untuk program Sebuse juga Oke. dari Pertamina. Jadi buat aku ini salah satu bentuk perhatian yang luar biasa dari perusahaan kepada personal setiap pegawai yang ada di sini ya. Which is Betul. artinya diperhatikan kesehatannya. Betul. Gitu. Jadi menurutku ini suatu program yang perlu diapresiasi dan Benar. aku juga merasa sangat terhormat bisa hadir di sini Ya. untuk sharing tentang gimana sih sebenarnya cara hidup sehat. Betul Ya, sekali. di tengah kesibukan yang aku yakin pasti juga sangat menyita waktu ya. Betul Gitu, banget. Iya. Jadi bukan cuma disuruh kerja aja, tapi juga disuruh untuk bisa terus menjaga kesehatannya semua yang ada di sini Tapi ya. bekerja itu adalah salah satu cara kita agar bisa tetap menjadi manusia yang aktif. menurutku. Betul, pasti. Kalau kita menganggap sebuah pekerjaan adalah stresor, Ya. ya secara mental juga pasti kita jadinya nggak akan happy menjalani pekerjaan. Betul, gitu. betul. Jadi ya, harus semuanya happy. lingkungannya juga harus bisa bikin kita nyaman bekerja pastinya ya. Mindset kalau aku Mindset. bilang ya, kekuatan Iya, benar. pikiran itu sangat luar biasa menurutku. Jadi kalau kita datang ke kerjaan memang mau niatnya memang mau totalitas Iya. gitu ya, bukan kayak capek apa segala macam. Iya. Kerjaan apa yang nggak capek, semua kerjaan juga capek. Betul gitu. banget. Ya kekuatan mindset sih, begitu juga dengan hidup sehat. Kekuatan pikiran itu berpengaruh sih kayak bisa kok ada waktu kok gitu. Betul, makanya tema kita adalah nourish your mind, body and spirit. Yes. Jadi maksudnya kita harus selalu bisa memelihara pikiran kita, tubuh kita dan juga semangat kita pastinya ya. Betul. Supaya kerjanya juga jadi bisa makin giat dan makin semangat pastinya. Betul. Oke, kita pengen ngobrol-ngobrol dari topik yang kita obrolin hari ini, nourish your mind, body and spirit. Tadi juga sempat disampaikan juga ya penyebab tertinggi kematian dari manusia. Wah ini kalau Betul. udah ngobrol-ngobrol meninggal haruslah ya kita lebih concern lagi ya. Karena kita nggak ada yang tahu gitu kan ya kapan kita meninggal. Tapi penyebab tertinggi kematian manusia yang pertama itu apakah sebenarnya dari gaya hidup atau dari penyakit kronis sebenarnya Dokter Putri? Ya, nah ini udah ada datanya juga ya, bisa kita lihat bersama. Jadi memang betul tadi disampaikan ya Pak ya, penyebab utama itu adalah penyakit jantung dan juga stroke. Dan itu terjadi di keluarga terdekat saya sendiri. Jadi mundur background bentar Kak Fani, bahwa saya tuh kakak kandung saya meninggal usia 34 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena serangan jantung mendadak gitu. Jadi dari situ saya sadar bahwa nutrisi itu segalanya.
Oke. Dan kalau kita lihat justru bukan makanan yang jadi penyebab utamanya, tapi malah asap rokok. Jadi tadi saya sangat apresiasi juga ya bahwa ada program. usaha program untuk berhenti merokok. Smoking cessation berarti ya. Yes, betul, karena kita lihat penyebab utamanya adalah tobacco. Oh. Nomor 2 baru lifestyle, gabungan nutrisi dan juga olahraga. Gitu. Dokter Putri kenapa ngeliatin sayanya tuh kayak semuanya ada di saya gitu ya. Tadi Jadi udah kan- makanan gak sehat ada di sini. Tobacco juga kayaknya ngeliat bibir-bibirnya nih kayaknya penuh Bibirnya dengan. kayaknya ungu ya, Iya. gitu. Gusinya udah mulai. Nervous apa gimana Iya, ini? benar-benar. Karena kalau nggak ada contoh kan nggak asik ya. Oh iya, itulah dia kenapa saya selalu diundang jadi MC di sini karena selalu bisa ngasih lihat mau nggak jadi kayak gitu, nggak mau kan, makanya dengerin narasumbernya ya. Oh contoh buruk dong Iya kalau gitu. betul. Baik, jadi ternyata yang lebih sering menyebabkan kematian justru bukan cuma penyakit kronis tapi juga adalah gaya hidup yang nggak sehat ya Dokter Putri. Iya, jadi penyakit kronis itu kan akar atau root cause awalnya itu adalah dari nutrisi dan lifestyle yang nggak tepat lainnya. Oke. Sedentary lifestyle. Kita bahkan nggak sadar, mungkin kita itu kesannya bekerja tapi belum tentu kita aktif loh. Jadi sekarang ada istilah namanya sedentary illness gitu. Jadi Sedentary illness. Iya, atau penyakit yang karena kita terlalu banyak duduk. Betul. Kita kesannya bekerja, di Benar. perjalanan kita duduk, nyampe kantor kita duduk, Betul. isoma kita duduk. Benar. Jadi tanpa kita sadari, kita tuh kurang banget bergerak Nah, gitu. Jadi sering itu, banget kayak gitu ya Dok ya. iya betul. Jadi itu yang mungkin harus kita mulai optimalkan gitu. Makanya kan sekarang udah mulai ditingkatkan nih, ayo mulai jalan 10.000 langkah per hari. Itu menjadi Oke. salah satu awal untuk kita mulai mengubah lebih aktif. Apalagi tadi nih udah diajarin buat Zumba bareng Betul, gitu ya. betul. Oke, nanti kita ngobrol lebih lanjut lagi tentang Yes. itu pasti Dokter Putri. Saya ngobrol sama Mbak Fani ya. Kalau Fani sendiri nih, kalau boleh tahu kesibukannya apa aja sih sebenarnya? Kenapa bisa kelihatan fit terus gitu? Atau pernah nggak sih terpapar sama gaya hidup yang nggak sehat juga sebenarnya kalau seorang Fani ini? Oke, kalau ditanya kesibukannya apa, aku masih ya sibuk masih di TV, mondar mandir gitu sambil ya misal kita ada kerjaan off air dan lain-lain gitu Oke. ya. Itu kesibukannya. Tapi kalau ditanya pernah nggak terpapar dengan kehidupan atau gaya hidup yang nggak sehat? Iya. Pasti pernah. Oh boleh dikasih tahu nggak modelnya kayak gimana? Oh jangan dong. Oh jangan. Tapi akhirnya bagaimana sadar kalau ternyata wah ini gaya hidup nggak sehat akhirnya dijauhin. Gaya hidup nggak sehat itu kan banyak ya. Banyak hal lah yang bisa membuat kita juga akhirnya pada saat itu belum memiliki kesadaran penuh sebenarnya bagaimana sih caranya hidup yang sehat. Ya. Belum memiliki kesadaran yang utuh tentang kenapa kita harus menjaga tubuh kita ini Oke. untuk sehat setiap saat, berusaha paling enggak, walaupun lillahi ta'ala ya kalau Oke. soal umur dan lain-lain. Betul, betul. Ya di umur-umur itu pasti aku belum sadar lah, misalnya pergi malam ya atau kurang tidur. Zaman dulu kan umur belasan atau 20-an kayaknya tenaga tuh ada banget ya. Wah Pokoknya hayu deh ya kan. Kemana aja, ayo Wah lah kemana pokoknya. aja yuk, abis kerja kita mau nongkrong ngopi kayaknya hayu. Tapi sekarang udah milih-milih dong, daripada energinya dihabisin buat nongkrong-nongkrong gak penting mendingan dihabisin buat kerjaan kalau Betul. aku. Kalau ada waktu luang 1 jam scrolling TikTok atau 1 jam scrolling Instagram, bayangin 350 kalori bisa kita bakar dalam 1 jam. Wah. Sebenarnya. Ayo siapa yang lebih sering scrolling TikTok daripada olahraga? Atau mungkin scrolling ini Itu ya, tuh ada yang angkat tangan tuh. promo Gojek online makanan. Tapi siapa tahu aja scrolling TikToknya sambil joget, kan ada juga joget-joget TikTok ya. Oh bikin konten ya? Iya kayak gitu ya. Iya, tapi kalau aku pribadi ngerasa olahraga yang sebenarnya kita butuhkan, since mungkin teman-teman di sini juga banyak yang olahraganya tuh udah jalan Betul. gitu ya, lari dari tempat ini ke tempat itu. Mungkin koreksi aku kalau aku salah ya dokter, yang dibutuhkan itu olahraga yang untuk penguatan otot. Oke. Termasuk otot kan otot jantung. Oke. Ya bukan hanya otot-otot rangka besar Betul. aja. Otot dari organ-organ semua lah ya pokoknya. Betul, dan penguatan otot ya ini pasti disetujui juga, pasti banyak tahu juga Mas Ade Rai. Mas Ade itu udah umurnya 50 tahun tapi badannya sangat lean. Betul. Body fat mass-nya juga sangat kecil Iya. gitu. Itu karena angkat beban. Nah, kenapa sih banyak yang juga melakukan kardio ya? Karena nggak susah sebenarnya. Lari kan gampang, nggak perlu mikir gerakannya apa abis ini, ya kan? Misalnya mau gerakan yang lainnya ada yang ditiru lah gitu. Iya. Tapi kalau misalnya aku disuruh milih lebih baik yang angkat-angkat beban. Oke. Tapi kalau memang nggak tahu mau mulai yang mana dulu, ya silahkan mulai dari yang paling mudah aja, yang penting gerak dulu aja. Oke, jadi jalan ninjanya keluar dari gaya hidup nggak sehat akhirnya olahraga berarti Fani. Olahraga itu proses perjalanan yang panjang ya untuk aku.
dokter untuk menyadari kalau hidup sehat itu dibutuhkan gitu. Oke. Aku olahraga dari 2014. 2014? Itu awal mulanya Muay Thai. Karena Oke. happy aja, karena seneng. Oke, nah kita Gitu. balik lagi ngobrol sama Dokter Putri. Ini sekarang ini ada yang dikenal dengan health gut ya, health gut. Itu sebenarnya yang dimaksud dengan health gut itu apa sih sebenarnya Dokter Putri supaya kita semua bisa tahu. Ada yang Ya. tahu apa itu health gut di sini? Tuhan kesehatan bukan, ini health gut-nya GUT ya, berarti kayak pencernaan ya atau usus berarti ya. Mungkin boleh dijelasin sama Dokter Putri. Ya, jadi ini sebetulnya menariknya usus kita itu kayak organ otak kedua tubuh kita. Makanya ada istilah gut brain axis. Oke. Jadi begitu kita bisa menjaga kesehatan usus kita, kesehatan bahkan sampai mental, produktivitas semuanya akan kejaga dengan baik. Oke, Maka kalau di slide ini kan kelihatan all disease begins in the gut. oke. Yes, bahkan untuk imunitas tubuh aja, Ya. 80%-nya itu datang dari usus yang sehat. Jadi kalau orang tersebut gampang sakit, gampang alergi, gampang flu, pasti makanannya masih belum oke. Oke, Gitu, itu kan sesimpel pasti itu. makanannya pasti belum oke. Ngeliatnya pasti Belum ke saya oke. gitu ya. Oke, siap. Biar Jadi- segera sadar, kan tadi katanya udah beberapa kali nggak sadar-sadar. Iya betul. Tapi makanannya oke berarti kayak gimana harusnya berarti Dokter Putri? Iya, sebenarnya makanan gini ya, kalau saya pribadi itu percaya bahwa nggak ada makanan yang jahat 100% dan yang bagus. 100%? 100% sih ada, tapi kalau yang jahat 100% tuh nggak ada. Yang Oke. penting adalah mindful, jadi keseimbangan dalam kita mengonsumsi sesuatu, baik itu dari komposisinya, kalorinya, pengolahannya, itu benar-benar bisa membantu kesehatan kita lebih prima. Dan semua itu berasal dari usus. Jadi kalau diaplikasiin di sehari-hari kayak gimana berarti harusnya tuh untuk kita bisa makan yang sehat buat usus gitu berarti? Ya, pertama jangan pernah cut karbo. Oh jangan. Kan banyak ya sekarang suka takut dengan karbohidrat. Kan soalnya ada beberapa jenis diet ya dokter. Yes, benar. Ya kan? Beberapa jenis diet tuh kan ada yang nggak makan karbo sama Iya, sekali. Atau benar, nggak makan benar. protein sama sekali Iya, gitu kan. benar. Ada Terus yang gimana tuh dok? tinggiin proteinnya gitu dan lain sebagainya. Nah, menariknya ya, jadi ada penelitian jangka panjang. Orang-orang yang karbohidratnya di bawah 45%, resiko tingkat kematiannya sama dengan orang yang karbohidratnya di atas 65%. Wah. Sama, gitu. itu udah ada penelitiannya. Waduh, Gitu, jadi kok in jadi long makin term. takut ya akhirnya ya. Kan makan semuanya. Makin deg-degan ya. Tapi kan makan semuanya kan. Iya, iya, iya. Jadi Iya, aman betul, harusnya betul, ya. betul. Jadi karbohidrat itu tetap kita konsumsi, cuman Iya. memang jenisnya yang lebih tepat gitu, yang Iya. tinggi serat misalkan gitu Oke. kan. Karbohidrat kompleks ya contohnya Betul, ya kayak gitu ya. makanya di sini kan sajikan buah-buahan ya. Betul. Nah ini salah satu karbohidrat kompleks juga. Iya. Kemudian protein tadi yang penting juga gitu. Nah kalau tadi ngomongin masalah untuk naikin massa otot gitu ya. Untuk pembentukan massa otot tetap perlu karbohidrat loh. Jadi kalau karbohidrat kita kurang, pembentukan ototnya lambat biasanya. Jadi Oh gitu. Yes, jadi kita nggak bisa rely on cuman dari protein. Jadi harus ditambahin disupport sama karbohidrat juga Harus ada berarti? karbohidrat yang cukup. Jadi karbohidrat harus cukup, protein baik itu hewani maupun nabati harus combine. Ya. Dan biasanya kita akan edukasi juga jenis lemaknya yang memang lebih sehat. Oke, gimana ada yang mungkin merasa, wah ini agak berbeda dengan kepercayaan yang selama ini saya yakini nih. Nah mungkin nanti bolehlah ngobrol-ngobrol juga berarti kita ya. Mungkin ada yang selama ini mikir, selama ini mungkin ngejauhin karbohidrat, tapi ternyata kalau menurut Dokter Putri karbohidrat juga penting sebenarnya. Penting, Supaya tetap perlu. proteinnya bisa lebih efektif ya ngasih Iya. nutrisi ke tubuh Benar, kita ya. karena yang sering terjadi di masyarakat itu cuman mindsetnya kalori, kalori, kalori. Dan itu penting buat health gut ini berarti. Defisit kalori itu memang bagus untuk penurunan berat badan. Iya. Tapi kalau kita ngomongin kesehatan secara menyeluruh, lebih cocoknya lagi adalah defisit kalori dengan komposisi yang tepat. Oke. Komposisi makanannya tadi. Jadi fulfill semuanya ada. Oke, nanti kita lanjutin lagi tuh bagaimana berarti untuk nge-fulfill semua itu. Kita balik lagi dulu. Kalau Kakak Fani, ini kayaknya kan badan nih bener-bener proporsional banget lah itu. Tapi bener gak sih itu isinya otot semua atau ada juga lemak-lemaknya? Atau sering Ada. gak cek komposisi tubuh gitu? Ada, kalau cek komposisi tubuh biasanya gini, kalau kita di dunia TV itu, apalagi di dunia acting, beratnya adalah ketika kita dapat peran-peran tertentu, kita pasti akan diminta untuk nurunin atau naikin berat badan secara drastis dan cepat. Ya betul. Gitu, makanya kita datanglah ke dokter gizi. Oke. Misalnya harus nurunin, oh sekarang berat badan aku 49, 50 sekarang ini ya. Oke. Misalnya tiba-tiba minta 46 ya, itu aku harus cepet tuh, cet gitu. Untuk itu aku harus ke dokter gizi. Nah biasanya aku cek tuh. Oke. Kenapa kok mangap? Enggak, beratnya 49. Setengahnya berat saya. Iya. Itu
49 sama dengan berat saya bagian kanan doang. Bagian kirinya 49 lagi. Luar Ini biasa berat ya. badan loh, jangan dilomba-lomba Iya loh. iya benar. Oke, Gitu. tapi itu benar tuh otot semua atau gimana? Enggak. Yang penting kan ada percentage ideal buat massa otot ya dok. Iya. Dan juga untuk lemak. Jadi selama aku nggak keluar dari situ tuh aman gitu. Tapi Oke. yang aku pelajari nih dari diri aku, perempuan kan idealnya kalau lemak kalau tidak salah 25-30%. Iya. Ya, maksimal 30%. Nah kalau aku udah nyampe mendekati itu tuh dok, walaupun di berat badan yang sama, tapi aku akan terlihat lebih gemuk. Oh gitu. Gitu, walaupun berat badannya 49 tapi lemakku itu Di 30%. 28 aja gitu. Iya. Itu aku akan terlihat lebih gemuk. Oh agak tembem gitu ya mungkin ya, cabi-cabi Iya, gitu ya. terus biasanya kan kita ada fat yang disetor hanya di satu tempat. Misalnya suka pada bingung gak sih cewek-cewek, Iya. kenapa ya kok gendutnya di perut doang? Kenapa ya gendutnya kok di tangan doang? Iya. Kenapa di paha doang? Ternyata kita tuh masing-masing orang beda-beda ya dok. Oke. Gitu. Mungkin nanti bisa dijelaskan. Ada juga yang kayak begitu yang kayaknya gemuknya di bagian-bagian tertentu doang ya. Saya yakin saya sama Pak Ogi nggak kayak gitu ya. Kita bendutnya di semua bagian kayaknya Pak ya. Adil dan merata Kita ya. satu tim Pak ya. Minta maaf ya saya nyari teman soalnya di sini Pak. Ada yang ngerasa beratnya kayaknya udah olahraga, udah diet semua segala macam. Tapi bagian yang satu itu nggak pernah berkurang. Iya, coba dokter Itu boleh jelasin deh di- dok. Ya itu kalau udah membicarakan anatomi, makanya kan ada Oh. istilahnya tubuhnya ada yang bentuk apel, pir gitu kan. Kalau kayak saya sendiri biasanya daerah pinggul ke bawah. Tapi Kalau saya sini nih dok, Semua biar udah ya? mau kayak bagaimana di sini nih, nggak pernah bisa hilang nih Coba di sini lihat nih. dong, kita nggak bisa lihat jelas Aja. Rito. Tapi gantian saya juga lihat nanti penyanyi Kakak Fani sininya bagaimana ya. Oke, di sini nih nggak bisa hilang loh biar bagaimana loh. Boleh dijelasin dok, bagaimana sih buat ngilangin ini nih ceritanya nih. Nah kalau untuk penurunan lemak tuh sebetulnya pasti nggak akan mungkin per area khusus, Oh, kecuali treatment khusus ya. Oke. Jadi dia akan menyeluruh Semuanya ke seluruh sih. tubuh, betul. Oke. Beda dengan otot. Kalau otot kan misalkan bisa per area tubuh dioptimalkan Iya, gitu ya. betul. Misalkan pengen naikin massa otot lengan karena lagi under atau Di situ rendah. yang dilatih terus. Optimalkan di situ. Tapi kalau lemak dia pasti akan menyeluruh. Cuman Oke. memang depositnya itu setiap orang beda-beda. Tadi Oke. ada yang di paha, ada yang lebih gampang di perut gitu. Oke, karena ada banyak yang tersimpannya di bagian-bagian itu ya. Betul. Jadi yang rontoknya kelihatan banget rontoknya karena depositnya sedikit di bagian situ pasti ya. Oh kayak gitu. Jadi bisa jelas ya tadi ya mungkin yang ngerasa kayak gitu. Berarti di bagian situ kayaknya depositnya cukup banyak. Kalau mau dikurangin berarti ya harus lebih sering lagi untuk ngurangin lemaknya berarti ya. Betul. Oke siap. Untuk zaman sekarang ini juga ada, ya tadi nyambung juga nih sama obrolannya Fani nih. Skinny fat dok. Nah itu maksudnya skinny Yes. fat tuh kayak gimana sih itu sebenarnya? Ya, Dok? jadi skinny fat tuh nama lainnya adalah normal weight obesity. Jadi Nah, pasien cocok kayak saya tadi gitu. sekarang udah banyak banget nih. Jadi berat badan ideal, bahkan ada yang mendekati under, tapi komposisinya dia obesitas. Dan Oke. coba lihat dari penelitiannya, Oke. ya. Jadi skinny fat ini, dia dengan berat badan ideal, massa lemak yang tinggi, otot yang rendah, resiko penyakitnya itu 2 kali lipat lebih besar dibanding orang obesitas. Oke, lebih Gitu. besar justru ya? Lebih besar 2 kali lipat dan itu secara penelitian. Kenapa? Karena kalau orang obesitas ototnya masih normal sampai tinggi. Betul. Tapi kalau orang skinny fat dia kombinasi nih ototnya rendah, Fatnya lemaknya yang tinggi. tinggi. Jadi dia Oh. double burden. Jadi Gitu. belum tentu yang kurus itu sebenarnya Enggak. lemaknya dikit Betul. ya? Makanya ngejawab kenapa ada orang langsing berat badan ideal tapi kolesterolnya suka naik, Oke. asam uratnya dan penyakit-penyakit lain. Oke, saya lagi nyari-nyari nih. Kira-kira siapa yang sini kurus tapi lemak kalau gitu. Lemaknya ternyata banyak, nggak ada ya. Di sini pada sehat-sehat semua kayaknya dok. Cara gampangnya sebetulnya dengan ngukur lingkar perut. Lingkar perut. Lingkar perut. Itu yang dari tadi saya sangat takut untuk diukur ya. Kalau belum sempat cek komposisi tubuh, Iya. lingkar perut itu membantu. Berarti walaupun kurus badannya tapi perutnya agak buncit gitu dok? Iya, jadi kalau perempuan tuh dia biasanya normalnya kita idealnya di bawah 80 cm. Oh. Jadi kalau Oke. 80 cm ke atas dia disebut obesitas sentral. Kita Oke. lihat di sini. Jadi orang-orang yang berat badan ideal tapi dia obesitas sentral ya, lemaknya di daerah perut dalam, dia resiko penyakitnya tadi 2 kali lipat dibanding orang obesitas. Jadi sebenarnya justru orang yang skinny fat, orang yang kurus tapi lemaknya lebih banyak, itu resiko penyakitnya justru lebih 2 besar. kali lipat lebih besar. Oh, kalau gitu mendingan saya banyak-banyakin aja lemak saya juga berarti ya. Aduh, salah. Biar resikonya juga lebih sedikit. Salah juga, salah kaprah Salah, juga kayak salah itu. kaprah juga. Oke. Nah tapi yang jelas kalau misalnya pengen tahu berarti harus dicek apakah lingkar perutnya
lebih dari 80 cm atau di bawah 80 cm? Kalau laki-laki di bawah 90. Kalau laki-laki di bawah 90? Dapat bonus 10 cm lah. Oke. Kalau perempuan harus di bawah 80? Di bawah 80 cm, tapi kalau mau yang lebih presisi memang pakai komposisi tubuh ya. Karena Oke. kalau komposisi tubuh itu benar-benar akan exact dengan angka. Oke. Karena kalau lingkar perut ya kadang beda Ada orang miss-nya juga pengukuran, ya? iya beda. Tapi di titik sini segala tadi ada cek komposisi tubuh juga kan ya Bu ya? Itu kerennya Tadi ada sih, Pertamina loh. saya lihat tadi ada ya Dok ya, yang pakai alat komposisi tubuh. Yes. Pakai kayak naik sepeda itu kan ya Dok Iya, ya? betul. Nah itu tuh harus ikut tuh yang begitu-begitu karena sebenarnya nggak gampang dapat alat itu. Jadi mumpung ada alat itu supaya tahu bagaimana kondisi tubuh kita. Karena disediain sama kantor di program ini sebaiknya ikut berarti ya Dok ya Betul, dan untuk yang diukur. kedua sebetulnya membantu untuk tracking progress gitu. Jadi kalau saya ke pasien, kalau wellness program saya nggak begitu ngelihat progress berat badan. Oke. Saya lebih ngelihat progress lemak sama ototnya. Oke. Jadi kalau misalkan dia lemaknya turun tapi ototnya juga turun, berarti dia ada yang salah tetap. Either Oke. itu dari makanannya atau dari olahraganya. Jadi yang harus turun lemaknya aja, Lemak. ototnya jangan turun-turun. Otot justru kalau bisa kita jaga atau kita tingkatkan. Oke. Gitu. Kalau Kak Fani lingkar perutnya berapa? Ada Ada meteran Ukuran nggak di sini nggak? meteran? Kayaknya sih di bawah 80, Di bawah 80 ya. kan, kayak di bawah 70 malah kayaknya kalau Kak Fani ini ya. Oke, terus gimana sih Kak Fani sebenarnya untuk bisa ngejaga supaya terus fit gitu ya? Kalau Kak Fani olahraganya apaan aja sebenarnya kalau kita boleh tahu? Tadi Zumba, selain itu ada apa lagi? Iya, kalau aku di rumah memang semenjak pandemi itu kita akhirnya punya alat olahraga sendiri di rumah gitu. Sebenarnya sih alat olahraga nggak perlu yang berat-berat ya. Nanti berjalannya waktu tuh pasti kita pengen nambah-nambah terus. Betul. Sekarang memang udah agak lengkap. Kalau dulu awalnya punya dumbbell aja gitu. Iya. Karena tujuan pertamanya sebenarnya pengen bentuk tubuh. Oke. Belum ngerti tuh Dok. Kalau misalnya Masa olahraga otot. tuh masa otot dan Masa lemak, perjalanan aku dengan hidup sehat tuh lumayan panjang lah ya Oke. intinya. Jadi aku belum ngerti sampai akhirnya oh ternyata bisa ya dengan Oke. angkat beban kita bentuk otot. Tapi ternyata perjalanan perempuan Ya. membentuk otot itu luar biasa panjangnya. 2 tahun kayaknya aku. Oke, Gitu. 2 tahun bentuk ototnya tuh. 2 tahun terus harus aku konsumsi protein tuh 2 kali berat badan. Proteinnya Gitu. harus 2 kali berat badan. Jadi kalau Iya. misalnya beratnya 50, proteinnya 100 Harus kilo gitu. 100, heeh. Oke. Baru bisa cepat atau paling enggak 1,5 Oke. gitu. Baru Siap. tuh aku bisa kelihatan. Kalau cowok tuh lebih gampang loh semuanya Iya, untuk betul. bentuk otot. Jadi kayaknya nge-gym sedikit sebentar udah bisa Oke. gitu. Saya enggak tuh, enggak berlaku sama saya tuh teori Ah itu tuh. bohong, pasti nge-gymnya seminggu sekali. Ngejimnya yang malas berarti ya. Gitu kalau aku ya selalu menyempatkan diri aja sih Oke. intinya kalau untuk olahraga tuh Tapi berusaha. masa otot hidungnya Kakak Fani itu keren banget loh. Itu nggak ada lemak-lemaknya kayaknya di hidungnya Kakak Tulang. Fani. Oh tulang, iya. Itu nggak ada lemaknya tuh, bagus banget itu masanya di sekitar situ kayaknya Kakak Fani Iya. ya. Oke, nah kita pengen ngobrol lagi kalau sama Dokter Putri, makanan sekarang. Ya itu pokoknya sumbernya tadi kan healthy gut itu pasti masuknya berarti lewat pencernaan gitu ya, lewat usus. Kalau misalnya masuk lewat usus biasanya kan asalnya dari mulut gitu kan yang dimakan. Nah, makanan-makanan apa aja sih kira-kira yang bisa mengganggu, ada hubungannya nggak sih makanan sama produktivitas gitu? Iya. Nah, jadi biasanya kan ada yang habis makan ngantuk gitu kan, habis makan jadi agak produktivitasnya menurun, ada hubungannya nggak sebenarnya itu Dok? Iya pasti ada ya, misalkan tadi contohnya kalau seseorang ini mengonsumsi makanan yang terlalu rendah kalori atau rendah karbohidrat. Sumber utama energi untuk otak itu adalah karbohidrat. Jadi begitu karbohidratnya kurang, kita gampang ngantuk, Oh gitu. nggak fokus atau bahkan bikin mood swing. Saya justru ngira tadinya itu kalau kita makan karbohidrat banyak-banyak malah jadi ngantuk. Kayak makan nasi Nah itu banyak-banyak beda, gitu. kalau itu lebih ke kerja, jadi gini ketika kita makan yang langsung banyak, Oke. usus kita kerjanya jadi berat. Jadi aliran darah diutamakan yang tadinya ke organ-organ utama jantung, otak itu lari ke usus semua. Oh bener. Makanya begitu kita buka puasa Ramadan kan, kita ngunyahnya buru-buru balas dendam, langsung ngantuk kan pas sholat Betul, tarawih. betul. Nah itu terjadi lebih ke sana, jadi kerja ususnya jadi berat. Oh lebih ke jumlah makanannya berarti ya Dok ya berarti ya. Oke. Dan kita kadang kan kalau makan kadang ngunyahnya nggak pelan-pelan ya. Ya, Jadi benar. kerja ususnya tuh makin berat, jadi aliran darahnya berusaha ke arah sana. Akhirnya yang di otak kurang jadi ngantuk. Oke. Makanya kadang kita jadi produktivitas juga jadi turun. Oke, misalnya. oh jadi sebenarnya lebih ke asupan yang terlalu banyak yang akhirnya bikin jadi produktivitasnya menurun.
Terlalu Kalau- banyak maupun terlalu rendah. Kalau makanannya ada nggak yang bikin produktivitasnya menurun dok? Jenis makanannya misalnya kayak gitu. Biasanya karbohidrat sederhana, jadi yang gampang diserap, yang manis-manis, produk tepung gitu ya. Jadi Itu bikin jadi gampang produktivitas menurun. salah satunya, kenapa? Karena begitu kita mengonsumsi makanan yang siap diserap gitu ya, gula darah kita tuh cepat naik, cepat turun kayak roller coaster. Jadi begitu dia cepat turun, either dia craving makanan atau gampang lapar, yang kedua dia gampang ngantuk, atau moodnya jadi mood swing, jadi nggak bete, nggak Oke. mood. Dan itu kan mengganggu produktivitas Banget, ya. banget. Ketika ada stres yang tadinya misalkan saya sama Mbak Fani bisa menganggap itu sebagai happy problem. Tapi karena orang moodnya lain lagi enggak. nggak bagus. Kayak jadi stres aja gitu, gampang banget, sangat sensitif. Oke, jadi ngaruh ke mood sebenarnya. Ngaruh banget, makanya penting ada kombinasi dengan protein yang cukup. Karena ternyata yang bisa satiety score atau tingkat kepuasan kenyang yang lebih lama itu paling tinggi serat, yang kedua protein. Jadi kalau kita protein sama seratnya cukup, Ya. itu akan ngebantu kita gula darahnya itu lebih stabil. Oke. Naiknya gampang, turunnya gampang. Jadi dia nggak langsung spike gitu ya. Nggak Betul. langsung. Tapi kalau dari tadi kita ngobrolin tentang protein, ngobrolin tentang apalagi namanya karbohidrat dan lain sebagainya. Jenis-jenisnya maksudnya dok yang bisa bikin, ya kalau protein itu apaan aja sih jenisnya, contohnya siapa tahu gitu perlu contoh di sini jenis-jenis proteinnya gitu dok. Iya, Jenis kalau makanannya maksudnya. Oke, kalau protein banyak ya, apalagi di makanan Makassar ya. Misalkan kalau Nah daging- mungkin boleh dianalogiin pakai makanan Makassar dok gitu. Kalau kebanyakan makan palu basah mungkin jadi kayak gimana Nah, kayak gitu. Gini, kalau palu basah saya biasanya milihnya yang memang diutamakan yang daging full ya. Kalau misalkan pengen yang untuk tinggi protein. Oke. Nah kalau saya caranya untuk mindful gitu, saya biasanya kuahnya nggak pernah saya habisin. Kuahnya jangan dihabisin. Saya nggak pernah ngabisin. Jadi secara psikologis Oke. efeknya saya tetap fulfill. Oh, saya bisa kok ke Makassar makan palu basah, saya masih bisa makan coto. Oke. Tapi saya tuh mindful dari segi kalori dan komposisi. Jadi lemaknya juga jadi nggak berlebih, tapi proteinnya saya optimalin. Wah makan palu basah aja dihitung gizinya kalau dokter gizi emang beda ya. Oke. Gitu. Telurnya dok, nah kalau makan palu basah kan ada telurnya tuh, itu ada efeknya nggak tuh dok tuh, telur setengah, telur mentahnya itu dok? Ya, jadi gini, point of view-nya mana dulu nih? Kalau kita ngomongin secara protein, Ya. dia pastinya bagus. Cuman kalau saya pribadi mengingatkan pasien untuk kuning telurnya jangan lebih dari satu. Kayak tadi katanya 4 ya. Waduh, saya tadi membocorkan informasi. Jadi saya kalau makan palu basah itu, satu mangkok alasnya 2. Jadi kalau 2 mangkok alasnya 4. Jadi bagaimana dok dibahas kalau menurut kesehatan Ya, itu dok? jadi kuning telur itu dia kolesterolnya kan tinggi. Jadi Ya. kalau berlebihan ya tadi resikonya kolesterolnya jadi gampang naik aja. Oh. Kolesterolnya merah nggak rapotnya? 230 terakhir dok, Nah kan, tinggi sih emang padahal harusnya dikit. kita di bawah 200. Iya betul. Nah itu salah satunya lebih ke itu. Jadi bukan berarti jadi nggak boleh nih pakai kuning telur, Iya. boleh. Tapi mindful. Saya tadi juga pakai alas kok, pakai Oh, kuning iya. telur, yes. Atau boleh lah siap-siapin simvastatin lah ya pas lagi makan ya berarti ya. Siap-siapin Lipitor yang begitu-begitu dok ya. Oke, kalau Mbak Fani sendiri, nah kalau ngobrolin tentang makanan, ngejaga makanannya kayak gimana kalau Mbak Fani? Kalau berat badannya lagi normal gini sih aku nggak terlalu jaga ya. Yang penting ya balik lagi harus mindful. Jadi harus kan katanya memang kita harus berhenti makan sebelum kenyang kan. Oke, betul. Jadi kita harus mengenali rasa kenyang itu sebelum itu datang. Mbak. Tapi masalahnya beda, kenyangnya Mbak Fani sama kenyangnya saya kan beda. Saya kadang-kadang 3 piring juga belum kenyang. Jadi saya berhenti di 3 piring gitu, padahal belum kenyang. Tapi itu biasanya cuma seminggu pertama kok kesulitannya. Oh ya? Seminggu pertama aja kita kayak wah kayaknya masih lapar. Kayaknya masih lapar. Oke, Gitu, padahal enggak sebenarnya cukup. udah kenyang sebenarnya. Gitu udah kenyang dan aku setuju juga tadi yang dokter sampaikan memang kita harus lebih banyak makan protein. Kalau kita anak-anak gym aja kan makan dada ayam bisa sebanyak apapun kan Oke. karena itu mengenyangkan. Jadi yang penting itu selainnya bukan hanya porsinya tapi isiannya. Banyak minyak enggak gitu. Oke. Banyak tepung enggak. Oke. Terus banyak gula enggak. Itu 3 hal yang menurut aku sebisa mungkin kalau kita lagi diet lebih baik nggak dikonsumsi kalau aku. Oke, diperhatiin lah minimal Ya, ya. waktu aku lagi diet aku cut off sama sekali. Sama sekali tidak. enggak? Sampai Oke. berat badan aku sesuai yang aku inginkan, baru aku reward diri aku dengan cara yang memang menyenangkan. Bolehlah makan sedikit-sedikit mie, bolehlah makan sedikit-sedikit roti gitu. Oke. Tetap harus dijaga Iya. gitu. Karena kan memang tujuannya kita mau jaga badan, Betul. jaga kesehatan gitu. Tapi kalau secara
Prakteknya. Berarti kalau pagi makan apa, siang makan apa, malam makan apa kalau Fani berarti? Nggak konsisten sih sebenarnya. Misalnya kayak aku mau pesen kopi kekinian juga aku masih pesen. Masih pesen? Tapi nggak tiap hari Oke. gitu. Dan itu biasanya nggak aku habisin ya gitu. Nggak satu gelas langsung aku habisin Wah. gitu. Ada yang biasa minum kopi kekinian malah 2 gelas habis dua-duanya? Jangan nanya diri sendiri dong. Jangan cerita diri sendiri ya, Iya, betul. gitu. Iya. Ya kalau Oke. sarapan sih ya normal aja sih. Pokoknya ya 3 hal itu sih, minyak, Oke. tepung, dan gula. Itu kalau misalnya kita memang mau sehat sebenarnya diatur aja menurutku. Oke, harus lebih diperhatikan lah untuk bahan-bahan yang seperti itu ya, minyak, tepung sama gula berarti Iya ya. kalau aku. Oke, baik itu dia tuh. Jadi terus mudah-mudahan sih semua yang ada di sini nih bisa mengolah ya informasi yang tadi udah disampaikan sama Dokter Putri dan juga Mbak Fani di sini ya. Jadi bisa dibandingin kalau misalnya dirinya sendiri seperti apa gitu kan. Terus apakah udah sesuai dengan apa yang tadi disebutin sama Dokter Putri, makanan-makanan yang dikonsumsi untuk bisa menjaga produktivitasnya tetap baik, atau malah ternyata oh pantesan selama ini produktivitas saya kayaknya di jam-jam segini agak mulai menurun karena mungkin habis makan apa gitu semua segala macam, atau mungkin habis palu basahnya modelnya nggak seperti yang tadi disebutin sama Dokter Putri seperti itu ya. Terus kalau kita sekarang beralih dari makanan ke mental, Dok. Nah itu kita pengen juga bahas. Ada nggak sih pengaruhnya kebiasaan makan sama mental? Besar banget. Waduh, kenapa Yes. bilang besarnya juga langsung ke saya Iya. nih, besar banget ya. Karena emang besar ternyata Dok ya. Iya, oke. Ya, jadi kalau usus kita sehat, Oke. ternyata tidak hanya support 80% dari imunitas, tapi dia support 90% produksi dari serotonin atau hormon bahagia kita. Jadi seseorang yang sehat, kesehatan mentalnya pasti lebih terjaga. Kenapa orang zaman dulu jarang dengar ada gangguan kesehatan mental? Karena kalau kita lihat jajanan makin kesini kan makin macam-macam ya, lucu-lucu gitu. betul. Tapi mereka lupa untuk membalance dengan makanan yang sehat. Jadi Oke. khususnya itu nggak terjaga dengan baik, jadi dia lebih rentan nih untuk kesehatan mentalnya. Oke. Gitu. Jadi ingat ada istilah tadi gut brain axis. Begitu kita tidak memberikan makanan yang tepat untuk usus kita, Otak kita jadi stres juga. termasuk kesehatan mental. Oh gitu. Nah, untuk kesehatan secara menyeluruh, untuk kebugaran Iya. itu nggak cuman rely on ke nutrisi atau olahraga sebenarnya. Jadi kita butuh 4 pilar. Kalau kayak di rumah kan 4 pilar harus kejaga semua ya. Iya. 1 nutrisi, kedua olahraga, Iya. yang ketiga kecukupan tidur terutama di malam hari, Oke. dan yang keempat kesehatan mental. Oke. Karena begitu seseorang ini kesehatan mentalnya terganggu, imunnya langsung ngedrop. Itu udah ada penelitiannya. Udah pasti. Sel-sel imunnya dia turun karena hormon kortisol, hormon stres menurunkan imun. Daya tahan tubuhnya berkurang Betul. pasti. Dan Yes. akhirnya kalau daya tahan tubuhnya berkurang, kesehatannya terganggu, Iya, akhirnya juga produktivitasnya juga jadi betul. menurun juga Iya. pasti ya. Oke, dan ternyata tidur tadi Dokter Putri bilang tidur terutama di malam hari. Betul. Kenapa mesti ada terutama di malam harinya itu? Iya, Dok? karena- Emang kalau siang-siang tidur kita bagaimana gitu? Iya, jadi gini, orang-orang tuh suka salah kaprah cuman melihat dari berapa jam tidur Betul, sehari. betul itu dia maksudnya. Yang paling penting untuk tidur tuh adalah di malam hari, terutama di jam 10 sampai jam 2 pagi, tubuh kita itu akan memproduksi hormon melatonin yang akan mengatur semua kerja organ tubuh kita nih. Iya, Oke, Jam Dok. untuk jantung, pembuluh darah segala macam, termasuk untuk weight management. oke. Makanya orang-orang yang sering begadang gitu ya, turun berat badannya itu biasanya sedikit lebih lambat dibanding orang-orang yang dia juga ngatur diet, olahraga plus tidur malamnya terjaga. Atau misalkan pengen naikin massa otot. Hormon yang untuk naikin massa otot itu diproduksinya ketika kita tidur nyenyak di malam Oke. hari. Oh gitu, kalau mau Iya. naikin massa otot harus tidur nyenyak di malam Salah hari. satunya. Kalau tidurnya di siang hari massa ototnya nggak bakalan bisa. Lebih lambat aja, Oh, bukan iya. berarti jadi nggak akan terbentuk. Oh, iya. Karena kalau saya bisa banding analogi ke pasien nih, Ya. protein yang kayak dikonsumsi tadi sama Kak Fani, daging putih, whey itu untuk batu batanya nih. Oh. Nah, kuli yang mempercepat itu adalah si olahraga angkat beban. Jadi Oke. penting nih. Nah, yang ketiga kayak semen yang memadatkan dia biar cepat dibentuk, biar dia nggak gampang turun lagi. Oke. Itu adalah hormon yang diproduksi ketika Biar permanen lah gitu. malam hari. Ya. Oke. Gitu. Nah kalau tadi kan kita ngobrol pengaruh makanan ke mental. Kalau sama Fani saya mau nanya, kalau lagi stres
suka jadi berantakan nggak makanannya? Dan gimana caranya buat ngatur supaya nggak berantakan makanannya kalau lagi stres? Kalau lagi stres yang berantakan tuh biasanya tidurnya justru. Oh makanannya nggak terlalu berpengaruh ya? Enggak iya, iya. Aku bukan yang kalau stres makan banyak gitu. Oh saya nggak stres sih makan banyak tapi maksudnya kalau Fani ternyata enggak ya? Enggak mau membiasakan. Oh, iya, oke, gitu. oke. Bukan ini kan soal kebiasaan aja ya. Kalau lagi stres itu kan biasanya bukan hanya stres pikiran ya, tapi stres karena jadwal padat misalnya, itu kan juga stres. Jadi yang berkurang tuh tidur, which is nggak bagus juga. Oke. Apalagi perempuan itu membutuhkan tidur yang lebih lama daripada laki-laki karena hormon kita dengan laki-laki itu berbeda. Betul bukan dok? Gitu. Betul. Ya, jadi perempuan itu memang idealnya kan bisa sampai 8 jam gitu. Kalau laki-laki mungkin tidur 2 jam 3 jam udah aman lah. masa? Enggak Saya juga, sih. Dok. Jangan itu stres loh Iya badannya. itu gak sehat sih emang bener. Contohnya kayak saya begini ya 2-3 jam cukup lah. Berantakan Iya. makanya badannya. Iya enggak sih, kayaknya harus paling enggak tetap 6-7 Oke. jam gitu. Jadi ya paling yang keganggu tuh tidurnya kalau aku. Kalau makan memang aku tidak membiasakan mereward diri aku dengan makanan gak sehat. Oke. Aku boleh makan makanan gak sehat seminggu sekali. Ada Iya. jatahnya pokoknya satu Iya. minggu 1 kali ya Kalau aku berarti? tahu badan aku lagi capek, terus aku harus makan makanan gak sehat, jahat gak sih aku sama tubuh aku sendiri? Oh iya kalau sama tubuh sendiri aja jahat gimana sama Orang mantan-mantan lain. aku Ngapain gitu. mantan ya, pasangan aja. Malah mikirin mantan. Oke. Nah kita sekarang mau masuk ke pertanyaan tentang yang juga pasti relate banget sama semua yang ada di sini. Untuk seorang yang kerjanya itu mungkin agak lumayan padat jadwalnya. Sering dinas gitu ya kemana-mana apa semua segala macam atau kerjaannya padat sekali. Gimana tuh untuk tetap menjaga makanannya bisa tetap sehat dok? Iya. Kalau iya. menurut kita, menurut dokter. Saya sendiri kan juga sebetulnya termasuk salah satu yang jadwalnya lumayan padat. Betul. Gitu. Jadi kalau saya pribadi saya udah 3 tahun lah dari zaman Covid itu mengoptimalkan untuk meal preparation gitu. Jadi memang saya sibuknya tuh di Sabtu atau Minggu untuk bikin menu kira-kira seminggu ke depan apa. Udah bikin ribet masaknya tuh dalam sehari itu. Misalkan oke, bikin kaldu sapi, ada bikin kaldu udang. Untuk sayurnya nanti tinggal cemplung gitu kan. Iya. Nah yang lainnya kayak misalkan bikin ayam ungkep atau misalkan grill ayam nanti tinggal kayak bikin apa tuh namanya rice papernya tinggal masukin sama potongan sayurnya. Jadi lebih cepat untuk apa namanya ketika di pagi hari terutama ya, mau Oke. nyiapin tuh udah langsung gampang ready gitu. Apa nggak justru jadi lebih ribet kayaknya justru sebenarnya dok? Sebetulnya enggak, karena yang bikin kita sebagai seorang perempuan untuk lama menyiapkan tuh kan ngupasnya, Iya, potongnya segala macam. Jadi kita ribetnya justru di Sabtu aja. Kalau saya biasanya udah saya masukin per hari-hari nanti dimasukin ke kulkas. Oh itu dia, ini salah satu tipsnya juga ya, Tipsnya, tips and betul. triknya ya. Atau kalau misalkan pagi hari cari yang sangat simple, misalkan overnight oats Oke. gitu. Atau misalkan kalau saya pribadi udah terbiasa saya selalu putih telur 3 sama ubi atau kentang, jadi tinggal rebus saya tinggal siap udah tinggal makan. Saya sedang membayangkan rasanya putih telur 3 sama ubi sama kentang. Iya enak tahu. Kan ada yang jual putih telur doang. Di sini ada nggak Ada yang sih? udah pernah makan putih telur 3 sama ubi sama kentang dan bisa menceritakan bagaimana rasanya kepada saya? Enggak Bu, putih telurnya masih boleh loh pakai kecap sedikit sama Boleh. cabai Oh, rawit. boleh. Boleh. Masih boleh nggak jangan Atau terlalu pakai strict. garam, pakai lada boleh. Masih Masih oke, oke. boleh. Boleh. Ih saya pernah ya, ini kisah pribadi ya. Saya jadi waktu itu lagi diajak buat agak mensehatkan badan. Ngobrol-ngobrol tentang protein-protein. Saya dibikinin jus dada ayam. Ih enak itu kalau bikinnya. Ya Tempat Allah, enak. ada yang Aku bilang belum pernah enak ya sih. itu ya. Itu saya nggak tahu, itu kayak jadi memori yang tidak enak sekali yang pengen saya singkirkan itu rasanya itu. Jus dada ayam, emang sih kenyang ya, tapi ya bingung aja gitu jus dada ayam. Emang enak gitu kalau menurut Fani? Enak kalau campurannya gitu. Jadi ada resep-resepnya tuh bisa dilihat di YouTube. Jadi memang balik lagi ke yang dokter tadi sampaikan, protein itu bikin kita kenyangnya lama. Tapi proteinnya tercukupi, jadi masal kita udah pasti tuh dijamin pasti naik gitu. Ada yang udah Tapi pernah lemaknya nyobain jus sedikit. dada ayam? Jus Ada dada nggak ayam? di sini yang ngejim jus dada ayam? Cobain deh, biar Nggak tahu ada. apa yang saya rasain. Kopi itu kalau dibuatnya tepat sih enak. Oh iya, jadi dibuatnya harus tambahin apa biar enak? Ada yang pakai lemon, ada yang pakai madu gitu. Oke.
Iya terus Saya kasih tahu sama senior saya ya. dada ayamnya tuh ada yang dia panggang dulu, jadi nggak mentah-mentah di jus gitu. Woi kalau itu mentah-mentah dikasih ke saya. Nggak tahu dia emang pengen ngeprank atau emang pengen nyehatin saya atau pengen ngeprank saya juga nggak tahu ya. Kayak makanan kucing ya. Kayak gitu ya. Oke, nah terus iya tuh kita ngobrolin tentang makanan sehat di luar rumah ya. Kita pengen ngobrolin itu karena kalau misalnya sering dinas, ya kan kalau tadi yang dokter bilang tuh harus disiapin di rumah gitu ya, bikin kaldu lah, bikin apa semua segala macam. Tapi kalau yang sering dinas keluar, yang kerjanya di lapangan untuk bisa terus menjaga supaya makanannya tetap bisa sehat, komitmen gitu, itu bagaimana berarti dok? Ya, kalau namanya di suatu lokasi ya, offshore misalkan, namanya ideal 100% pasti agak sulit. Tapi usahakan untuk tetap mendekat yang ideal. Oke. Jadi kan saya memang juga pegang wellness program dari 2 tahun lalu di PGN. Oke. Pasti banyak juga yang dinas dong di luar Iya, benar. dikit. Jadi saya ngajarnya sama seperti yang tadi saya aplikasikan. Jadi ketika memang ke suatu daerah gitu ya, Oke. tetap enjoy kulinerinya tapi kayak mindful porsinya. Saya ikutin meal plan yang dianjurkan dokternya. Terus kayak proteinnya, ya tadi misalkan dibanding saya jeroan semua, saya daging yang proteinnya lebih tinggi. Oke. Terus kuahnya juga lebih dijaga dan Oke. jangan pernah lupa untuk buah. Buah. Itu juga mengenyangkan gitu dan buah Oke. kan mudah ditemukan dimanapun Betul. gitu. Jadi jangan khawatir, tinggal mengikuti di situ makanannya apa. Ya. Jangan pernah dihabisin kuahnya sih. Kalau saya ngajarin pasien tuh atau yang lagi dinas, ambil lauknya, ambil sayurnya, bumbunya nggak usah nambah ke nasi. Contoh, misalkan apa ya, udang saus padang. Udang saus padang. Nah, ambil udangnya nih. Bumbunya nggak usah. Kan udah ke bumbu enak sebenarnya kan. Iya. Tapi bumbu tambahan yang tersaji itu saya nggak pernah nambahin ke nasi. Jadi secara taste saya tetap merasa fulfill untuk makanan dan psikologis efek. Saya lagi kuliner nih di Padang, Iya, makanannya betul. saya tetap enak, rendang saya masih makan. Tapi saya nggak bumbunya semua saya masukin ke nasi. Oke. Jadi mindful porsinya, kalorinya, terus tetap olahraga. Jadi Oke. kalau misalkan nggak sempat untuk ke tempat gym, nggak sempat karena juga di daerah yang Iya. ini, saya biasanya jalan di misalkan ke mall di tempat Iya. situ ya, saya jalannya nonstop 30 menit nggak berhenti. Oke. Dibanding Di dalam tidak mall, Dok? Iya, dibanding nggak sama sekali. Mendingan ke mall aja tapi keliling-keliling Iya, jalan tapi gitu ya. Nggak belanja ya. Oke. Nah, Iya. nanti setelah 30 menit baru jelanja. Cuman itu yang susah tuh kalau sama istri keliling-keliling ke mall agak berbahaya itu sebenarnya momen-momen yang perlu dijaga sebenarnya. Tapi kalau ngobrol-ngobrol tentang ambil makannya, nasinya, kuahnya disimpan aja, lauknya aja yang diambil, itu agak susah dengan kehidupan saya sebagai anak kos dulu ya. Kalau anak kos dulu justru kuahnya dibanyakin, lauknya disimpan dulu kalau zaman dulu kayak gitu ya. Kalau makan rendang itu bumbu-bumbunya yang dimakan, udah rendangnya belakangan aja kayak gitu. Hemat ya. Iya hemat-hemat, tapi itu zaman dulu. Sekarang kan kalau udah kerja pasti nggak kayak gitu ya. Jadi bisa untuk lebih menjaga ya berarti untuk makanannya. Bukannya kenapa-kenapa tapi lebih juga untuk produktivitasnya sendiri. Supaya kerjanya juga bisa lebih bagus kinerjanya dan hasilnya outcome-nya pasti buat diri sendiri juga. Kayaknya dari tadi nih yang nanya saya melulu nih. Jadi mungkin saya sekarang pengen ngasih kesempatan untuk peserta yang ada di sini. Mungkin boleh juga bapak-bapak dari manajemen atau ibu boleh juga mungkin kalau pengen nanya baik ke Dokter Putri ataupun juga ke Mbak Fani. Oke?